Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, rahayu, dan salam harmoni. Di sini perkenalkan saya Imade Agus Wirawan, beserta tim Made Windu Antara Kesiman, Gede Surya Mahendra, Nikutu Era Masakawati, dan Inyoman Sukajaya akan memaparkan hasil pelatihan dan pendampingan yang kami laksanakan terkait dengan penggunaan aplikasi adaptive learning pada guru di SMA Negeri 2 Banjar. Adapun yang melatar belakangi dari kegiatan pengabdian pada kegiatan ini, pada P2M ini, yang pertama adalah selama pembelajaran saat ini masih berpusat pada guru sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami diri. Yang kedua, tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa peneliti telah mengusulkan yaitu dengan penerapan adaptive learning sebagai pendekatan modern yang menyesuaikan materi dengan kemampuan dan karakteristik tiap individu melalui kegiatan pretest, analisa hasil belajar, strategi pembelajaran, serta evaluasi perbaikan sehingga efektivitas belajar dapat meningkat. Salah satu aplikasi adaptive learning ini telah kami laksanakan penelitiannya pada beberapa tahun sebelumnya dan sudah kami kembangkan sebuah aplikasi adaptive learning berbasis web di mana pada gambar dijelaskan bahwa skenario dari adaptive learning ini dimulai dari proses pretest, kemudian analisa kemampuan akademik siswa, kemudian proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan akademik siswa, dan dilanjutkan dengan pembelajaran setiap bab, dan untuk mengukur kemampuan dari siswa dari setiap bab dilaksanakan test session. Ini akan terus dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Untuk itu, maka penting kiranya aplikasi adaptive learning yang telah dikaji, telah dikembangkan dalam sebuah penelitian untuk diterapkan pada sekolah SMA Negeri 2 Banjar. Sebelum kami menetapkan dan memastikan tempat pelatihan dan pengabdian kami, tentunya kami melaksanakan observasi dan wawancara kepada guru dan stakeholder terkait. Yang pertama, kami menemukan bahwa SMA Negeri 2 Banjar merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berada di Bali Barat. Tentunya ini sangat memiliki uh, lokasi yang sangat strategis dalam penerapan inovasi pembelajaran yang bermakna khususnya di Bali Barat. Yang kedua adalah sekolah ini didukung oleh tenaga pendidik yang aktif. Beberapa di antaranya sudah memiliki literasi digital yang memadai, terbukti dari beberapa sertifikasi yang telah dapat dimiliki. Yang ketiga adalah SMA Negeri 2 Banjar memiliki fasilitas laboratorium, jaringan, dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk penerapan aplikasi berbasis web. Nah, ini penting untuk penerapan aplikasi adaptive learning yang berbasis web. Dan terakhir tentunya di SMA Negeri 2 Banjar telah menerapkan berbagai program digitalisasi layanan seperti absensi, e-learning, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka kami menetapkan lokasi pengabdian kami adalah di SMA Negeri 2 Banjar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain kami mengidentifikasi potensi yang dimiliki, kami juga mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan berpotensi untuk bisa kami selesaikan. Yang pertama tentunya eh, perbedaan kemampuan belajar antar siswa di SMA Negeri 2 Banjar sangat bervariatif. Ada yang memiliki kemampuan tinggi dan juga ada yang memiliki kemampuan yang kurang. Sehingga guru memiliki tantangan yang sangat tinggi dalam memberikan sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah keterbatasan akses dan waktu pembelajaran. Ini disebabkan karena beberapa aktivitas-aktivitas seperti aktivitas keagamaan maupun aktivitas lainnya, aktivitas nasional lainnya, sehingga berdampak pada berkurangnya waktu pembelajaran. Yang ketiga adalah keterbatasan guru dalam menerapkan diferensiasi pembelajaran. Ini karena guru belum memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang pembelajaran berdiferensiasi.
Yang keempat adalah kurangnya data yang akurat untuk menilai kemajuan siswa. Selama ini guru hanya mengandalkan hasil tes yang diberikan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Tidak, pengukuran kemampuan peserta didik tidak berdasarkan pada kinerja selama proses pembelajaran berlangsung. Berikutnya adalah minimnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ini disebabkan karena proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut masih berpusat pada guru, sehingga berdampak pada motivasi dan minat siswa yang menurun, yang sangat kurang, sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran ini sangat. Dan terakhir tentunya adalah ketimpangan pembelajaran di wilayah Bali Barat, di mana siswa-siswa yang berada pada wilayah tersebut memiliki jangkauan akses pembelajaran yang cukup sulit. Berdasarkan pada identifikasi permasalahan tersebut, kami mencoba merancang dan merumuskan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut, yaitu dengan merancang permasalahan dengan merancang dan merumuskan 3 permasalahan berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara mengenalkan konsep dan cara kerja dari aplikasi adaptive learning kepada guru di SMA 2 negeri. Yang kedua adalah bagaimana proses pelatihan dan pendampingan dalam penerapan aplikasi adaptive learning di SMA Negeri 2 Banjar. Dan terakhir adalah bagaimana penerapan guru dalam proses pembelajaran menggunakan adaptive learning di SMA Negeri 2 Banjar. Berdasarkan rumusan permasalahan ini, kami menetapkan tujuan pelatihan ini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang konsep dan cara kerja aplikasi adaptive learning kepada guru di SMA Negeri 2 Banjar. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru dalam penggunaan aplikasi adaptive learning. Dan yang terakhir adalah mengukur respon penerimaan guru dalam proses pembelajaran menggunakan adaptive learning di SMA Negeri 2 Banjar. Nah, adapun aplikasi adaptive learning kami juga sertakan. Aplikasi ini telah kami laksanakan penelitiannya dan juga telah kami implementasikan dan sudah kami terapkan pada link adaptivelearning.awprojects.org dan bisa diakses melalui website, berbasis website. Nah, ada pun beberapa fitur-fitur yang dimiliki pada aplikasi adaptive learning ini. Yang pertama adalah login, memilih mata pelajaran, kemudian melakukan pretest, mengerjakan soal pretest, menampilkan informasi pretest. Berikutnya adalah memilih bab yang tersedia. Bab yang tersedia ini berdasarkan hasil kemampuan siswa saat melaksanakan pretest. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan proses pembelajaran, dan terakhir adalah menampilkan informasi tes sesi. Nah, di sini untuk melaksanakan pelatihan ini, kami tentunya menyusun kerangka kerja berdasarkan identifikasi masalah yang kami tetapkan, kemudian solusi yang kami tawarkan, dan juga evaluasi yang akan kami laksanakan nantinya. Nah, tentunya evaluasi yang akan kami laksanakan di sini adalah kepada guru-guru yang menerapkan atau menggunakan aplikasi adaptive learning di SMA Negeri 2 Banjar. Di sini total peserta yang akan kami tetapkan di sini adalah sebanyak 35 guru. Tentunya dari 35 guru ada 33 guru mata pelajaran dan 2 guru yang ditugaskan sebagai operator IT. Nah, berdasarkan kerangka kerja dan kerangka pelatihan ini, kami menyusun tahapan-tahapan dari pelaksanaan pelatihan ini. Yang pertama tentunya adalah melaksanakan analisa masalah dan perumusan solusi. Ini telah kami laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan koordinasi dan perencanaan kegiatan. Nah, di sini kami menetapkan waktu yang tepat dan berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan sarana-prasarana pendukung dan materi-materi pendukung lainnya, tentunya seperti modul pelatihan dan modul terkait dengan konsep dari adaptive learning. Setelah sarana-prasarana dan modul ya telah tersedia, maka kami menetapkan pelaksanaan kegiatan tersebut di tanggal 23 dan tanggal 24 sebagai pendampingan. Nah, pada tanggal 23 Agustus 2025,
kami melaksanakan kegiatan pemaparan materi terkait dengan konsep dan cara kerja dari aplikasi adaptive learning. Selanjutnya, kami lanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan terkait dengan penggunaan aplikasi adaptive learning. Kemudian pada tanggal 24 kami melaksanakan pendampingan bagi guru-guru yang telah kami bimbing, yang kami berikan pelatihan terkait dengan penerapan aplikasi adaptive learning di pembelajaran. Dan tentunya di akhir dari pelaksanaan pendampingan ini kami melaksanakan evaluasi kegiatan. Nah, hasil dari kegiatan ini tentunya kami susun dalam bentuk laporan dan kami diseminasikan hasilnya pada seminar Senadimas tahun 2025. Ya, untuk mengukur dari keberhasilan penerapan dan pelatihan aplikasi adaptive learning ini pada guru, kami menggunakan metode teknologi assessment model. Nah, tentunya model TAM yang kami usulkan terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah dari sisi kemudahan atau perceived ease of use, kemudian kebermanfaatan perceived of usefulness, yang ketiga adalah penerimaan atau acceptance of IT. Nah, untuk mengukur skor dari masing-masing kriteria, kami menggunakan formula yang pertama. Kemudian untuk mengukur besaran persentase, kami menggunakan formula yang kedua. Nah, berikut kami sajikan dokumentasi kegiatan kami selama pelatihan maupun pendampingan, ya, berdasarkan dokumentasi peserta sangat antusias dan sangat mendapatkan pengetahuan dan insight yang sangat bermakna terkait dengan pelatihan. Berdasarkan evaluasi yang kami laksanakan pada 35 peserta, dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan pengguna itu dapat kami capai sebesar 92,69%. Selanjutnya dari sisi persepsi kebermanfaatan itu mencapai 92,83%. Dan terakhir dari sisi penerimaan teknologi itu sebesar 95,63%. Ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi adaptive learning dapat membantu dan bermanfaat dalam proses pembelajaran khususnya di SMA Negeri Banjar. Melalui hasil ini kami berharap penerapan aplikasi adaptive learning ini bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi guru dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Banjar dan bagi sekolah-sekolah lainnya ke depannya. Itu terima kasih. Itu yang kami bisa sampaikan berdasarkan hasil pelaksanaan pelatihan yang kami laksanakan pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2025. Dan kami tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.